Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Putri Amalia Kamarudin dari program studi Hukum Bisnis Angkatan 25 Universitas Negeri Makassar. Nah, berdirinya saya di sini ingin menjelaskan sedikit sejarah tentang Benteng Fort Rotterdam. Benteng Fort Rotterdam atau sebelumnya adalah Benteng Jumpandang adalah sebuah benteng dari peninggalan kerajaan Goa Tallo. Benteng Fort Rotterdam memiliki sejarah yang sangat panjang dan kaya, melintasi 3 periode utama, yakni periode kerajaan Goa Tallo, VOC atau kolonial Belanda, hingga pasca kemerdekaan. Pada periode kerajaan Goa Tallo abad ke-16, benteng ini awalnya dikenal sebagai Benteng Ujung Pandang atau Benteng Jumpandang, dibangun sekitar tahun 1545 oleh Raja Goa yang ke-9, yakni Daeng Martandre Karaeng Tumaparisi Kalona. Benteng ini awalnya dibangun dari tanah liat, kemudian diperkuat dengan batu padas dari pegunungan Karsmaros pada masa Raja Goa ke-14, yaitu Sultan Alauddin. Selain itu, benteng ini memiliki fungsi sebagai tempat pertahanan utama untuk melindungi pusat pemerintahan dan perdagangan kerajaan Goa Tallo, terutama di sekitar pelabuhan Ujung Pandang. Selain itu, ada hal yang menarik dari benteng ini, yaitu bentuknya yang khas. Mengapa disebut menarik? Karena bentuk benteng Fort Rotterdam menyerupai seekor penyu yang merayap menuju laut jika dilihat dari atas udara. Nah, bentuk khas ini melambangkan kekuasaan kerajaan Goa Tallo yang berjaya di darat dan di lautan. Sekarang kita memasuki periode kedua, yaitu periode VOC atau periode kolonial Belanda yang terjadi pada tahun 1667 sampai tahun 1945. Kerajaan Goa Tallo mengalami kekalahan dalam Perang Makassar melawan VOC pada tahun 1667. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang salah satu isinya adalah penyerahan Benteng Ujung Pandang kepada VOC. Setelah jatuhnya Benteng Ujung Pandang ke tangan VOC, Laksamana VOC yakni Cornelis Spelman mengambil alih benteng yang sebagiannya sudah hancur. Ia membangunnya kembali dengan gaya arsitektur khas Belanda dan mengubah namanya menjadi Benteng Fort Rotterdam. Nama Fort Rotterdam diambil dari nama kota kelahirannya di Belanda. Pada periode kedua, Benteng Fort Rotterdam berfungsi sebagai pusat kekuatan Belanda karena benteng ini dijadikan sebagai markas komando pertahanan, pusat pemerintahan, kantor pusat perdagangan VOC, dan kediaman pejabat tinggi Belanda di wilayah timur Indonesia. Fungsi lain dari Benteng Fort Rotterdam dikenal sebagai tempat penahanan tokoh-tokoh perlawanan, dan yang paling bersejarah adalah Pangeran Diponegoro yang diasingkan di sini selama 22 tahun sejak tahun 1833 hingga wafatnya pada tahun 1855. Selanjutnya adalah periode pasca kemerdekaan hingga saat ini. Setelah kemerdekaan, khususnya pada tahun 1970-an, pemerintah Indonesia melakukan pemugaran ekstensif untuk menjaga kelestarian benteng ini. Benteng Fort Rotterdam hingga saat ini masih difungsikan sebagai cagar budaya dan destinasi wisata sejarah, pusat kebudayaan dan pendidikan, tempat berdirinya Museum Lagaligo yang menyimpan koleksi benda-benda sejarah Sulawesi Selatan. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang Benteng Rotterdam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.